Pernah nggak sih lu ngerasa kayak, kenapa gue bisa scroll TikTok 2 jam tapi ngerjain tugas 10 menit aja berat banget? Tenang bro, bukan lu doang. Dan gue kasih tahu satu hal penting, lu nggak malas. Lu cuma salah prioritas. Dan hari ini gue bakal bongkar kenapa itu terjadi dan gimana cara ngebenerinnya. Mari kita bahas. Lu pernah ngerasa kesel sama diri sendiri kayak, kenapa sih gue nggak bisa produktif, kenapa gue mageran banget? Tapi tunggu dulu, gue mau kasih lu perspektif yang beda. Lu itu bukan malas, lu cuman aktif di hal yang salah. Iya, lu denger bener. Lu sebenarnya aktif-aktif aja. Otak lu nggak pernah bener-bener diam. Masalahnya energi dan fokus lu kesedot ke hal-hal yang nggak seharusnya jadi prioritas sekarang. Contoh nih ya. Lu bisa buka TikTok 2 jam tanpa sadar, lu bisa main Mobile Legends 5 match non-stop, lu bisa nonton YouTube autoplay sampai pagi. Tapi pas buka laptop, lihat tugas kuliah, langsung pusing dan tiba-tiba lapar. Kenapa bisa kayak gitu? Karena otak lu bro, lebih gampang milih hal yang langsung kasih enak, bukan hal yang penting. Otak kita itu punya sistem yang nyari reward jangka pendek. Namanya dopamin system. Kalau ada sesuatu yang langsung bikin seneng, langsung kasih rasa puas, otak kita otomatis bilang, ini enak nih, ayo lagi. Sedangkan kerjaan penting tuh kayak belajar, ngerjain tugas, bikin plan hidup, itu ngasih hasilnya nanti. Minggu depan, bulan depan, bahkan tahun depan. Makanya, otak lu ogah-ogahan buat mulai. Tapi itu bukan malas, itu cuman otak lu jalan sesuai sistemnya, cari yang enak dulu. Jadi gini, waktu lu bilang mau gue mager banget nih, sebenarnya lu lagi ngelakuin sesuatu juga. Lu lagi aktif nyari hiburan, aktif ngelindungin diri dari stres, atau aktif ngehindar dari rasa gagal. Lu aktif, cuman arahnya salah. Dan ini lebih deep lagi ya. Kadang lu bukan gak mau ngerjain sesuatu, tapi lu ngerasa itu gak relevan sama diri lu, sama tujuan lu, atau bahkan identitas lu. Misalnya, tugas kampus. Lu tahu itu penting. Tapi lu gak ngerasa itu penting buat hidup lu. Lu gak bisa sambungin antara ngerjain tugas sama masa depan yang lu pengen. Akhirnya ya udah, otak lu bilang, ngapain, gak urgent, gak bikin seneng, gak berasa penting. Makanya gue bilang, ini bukan soal malas, ini soal prioritas. Lu harus mulai kalibrasi ulang, apa hal yang gue bilang penting, tapi kok gue nggak ngelakuin. Nah dari situ lu bisa cek, apa emang gue belum ngerti tujuan gue? Atau gue tahu tujuan gue, tapi gue belum bisa hubungin aktivitas ini sama tujuan itu. Karena kalau lu bisa nyambungin antara kerjaan sekarang sama tujuan lu di masa depan, itu namanya alignment. Dan pas itu udah nyambung, motivasi itu nggak usah dicari. Dia bakal nongol sendiri. Contoh konkret deh, lu males banget belajar, tapi lu pengen kerja di luar negeri. Nah lu sambungin. Kalau gue ngerti materi ini, gue bisa dapat nilai bagus, bisa lulus lebih cepat, bisa apply kerja lebih gampang. Langkah-langkah kecil kayak gini tuh yang bikin otak lu mikir, oke, ini worth it. Atau misalnya lu pengen jadi content creator. Lu sambungin. Kalau gue bisa bikin satu konten hari ini, walau kecil, ini nambah portfolio gue, makin deket sama mimpi gue. Semua balik lagi ke arah. Lu bukan males, tapi lu belum punya sistem buat ngarahin energi lu ke hal yang bener. Dan gue ngerti sih, lu ngerasa lu butuh motivasi gede buat gerak. Tapi bro, motivasi itu overrated. Yang lu butuh itu sistem, kebiasaan kecil, dan pemahaman kenapa lu ngelakuin sesuatu. Misalnya pakai sistem Pomodoro, 25 menit kerja, 5 menit istirahat. Atau bikin rule, kerja 1 jam, habis itu boleh nonton 1 episode anime. Itu bukan cheating, itu strategi. Karena sistem ngalahin semangat. Lu nggak bisa berharap tiap hari bangun dalam mode super termotivasi. Itu mitos. Jadi intinya, mulai sekarang lu harus berhenti bilang, gua mageran, gua malas, gua payah. Ganti sama pertanyaan, energi gua hari ini larinya kemana? Karena energi lu aktif bro, tinggal lu arahkan ke hal yang bener. Lu ngerasa gak sih ada banyak hal yang sebenarnya lu tahu harus lu kerjain, tapi tetap aja gak lu mulai? Kayak, lu tahu harus belajar buat ujian tapi malah buka YouTube. Lu tahu ada deadline tugas tapi malah beresin galeri HP. Atau lu tahu harus olahraga tapi malah nyari camilan di kulkas. Nah, itu semua kejadian bukan karena lu nggak tahu tanggung jawab lu, tapi karena otak lu nggak nyari tanggung jawab, otak lu nyari reward. Iya, reward. Yang langsung bisa bikin lu ngerasa enak, seneng, puas. Sekarang juga, otak kita tuh punya sistem yang namanya dopamin system. Setiap kali lu ngelakuin sesuatu yang bikin puas, kayak menang game, dapat like, denger notifikasi, dopamin keluar, dan otak ngasih sinyal, wah enak nih, lakuin lagi. Masalahnya,
Tugas penting, tanggung jawab, hal-hal besar dalam hidup itu nggak ngasih reward instan. Mereka ngasih hasilnya pelan-pelan, butuh waktu, butuh mikir, kadang bikin stres. Dan otak nggak suka itu. Jadi akhirnya, otak lebih milih hal yang lebih gampang dan langsung enak. Kayak buka TikTok, lihat video lucu, main game bentar. Dan tiba-tiba, bentarnya udah 2 jam. Bukan karena lu bodoh. Bukan karena lu nggak punya disiplin, tapi karena sistem di otak emang begitu cara kerjanya. Lu pikir butuh niat gede buat mulai kerja? Enggak. Yang dibutuhin otak lu cuma sinyal. Ini worth it. Dan hasilnya bisa gue dapat cepet. Tapi kerjaan penting, skripsi, belajar, bangun bisnis, nggak ada hasil langsung. Bahkan kadang yang dapat duluan tuh rasa nggak pede, takut gagal atau capek. Jadi otak bilang, ngapain capek-capek, nonton YouTube aja dulu, refreshing. Padahal refreshingnya nggak pernah selesai. Dan jangan salah, ini semua terjadi bukan karena lu lemah, tapi karena manusia emang diciptakan buat ngehindar dari rasa nggak nyaman. Otak kita tuh dulu dibentuk buat bertahan hidup, bukan buat jadi produktif. Dulu zaman nenek moyang, kalau lu bisa dapat buah manis langsung dari pohon, ya lu ambil. Nggak nunggu panen sebulan lagi. Nah, insting itu masih nempel sampai sekarang. Cuma bedanya sekarang, buah manisnya adalah notifikasi, konten lucu, atau makanan instan. Makanya kalau lu ngerasa susah fokus, bukan karena lu pemalas, tapi karena lingkungan sekarang itu penuh godaan reward instan. Dan itu bikin kerjaan berat terasa 10 kali lebih berat. Padahal belum tentu susah, cuman kalah sama yang lebih cepat ngasih rasa puas. Sekarang pertanyaannya, gimana caranya ngakalinnya? Lu nggak bisa ngilangin sistem dopamin, tapi lu bisa manipulasi dan manfaatin sistem itu. Pertama, break kerjaan jadi bagian kecil yang langsung bisa lu selesain. Otak suka banget sama yang clear dan bisa ditik. Daripada nulis kerjain skripsi, ganti jadi buka file skripsi, baca ulang 1 paragraf, tambahin 3 kalimat. Setiap checklist kecil yang lu centang, otak dapat reward. Yes, gua berhasil. Kedua, gabungin kerjaan berat sama hal yang bikin nyaman. Misalnya, ngerjain tugas sambil dengerin lagu favorit, atau belajar sambil minum kopi enak. Bikin otak ngelihat kerjaan itu bukan sebagai musuh, tapi temen main baru. Ketiga, kasih reward setelah kerja. Kayak, kalau gue bisa kerja 30 menit, gue boleh nonton 1 episode drama. Kalau gue kelarin slide presentasi, gue pesen makanan favorit. Jadi kerjaannya dapet, dopaminnya juga dapet. Dan keempat, lu harus punya alasan pribadi yang jelas. Karena kalau otak lu cuma tahu, gue harus ngerjain ini karena disuruh dosen, bos, ortu, itu nggak akan cukup. Tapi kalau lu bisa bilang ke diri lu, gue ngerjain ini karena gue pengen hidup bebas tahun depan. Gue belajar ini karena gue pengen banggain orang tua. Gue kerja keras sekarang biar gue punya pilihan nanti. Itu bikin rewardnya jadi emosional. Lebih kuat dari sekedar notifikasi. Jadi bro, inget, otak lu bukan nyari tanggung jawab, dia nyari reward. Tugas lu bukan marahin diri sendiri karena susah fokus, tapi bikin sistem yang bisa nyambungin kerja keras lu ke rasa puas. Lu nggak bisa lawan sistem otak, tapi lu bisa ngajak dia kerja sama. Orang sering banget bilang, gua kurang motivasi, gua harus nunggu semangat dulu baru bisa mulai. Atau yang klasik, gua pengen berubah tapi gua males. Tapi coba gua tanya satu hal. Pas lu lagi asik main game sampai lupa waktu, itu karena lu punya motivasi super besar? Enggak kan? Lu cuman pengen. Lu ngerasa itu penting, seru, dan berharga buat dilakuin saat itu juga. Nah, disitulah letak masalahnya. Bukan motivasi lu yang kurang, tapi prioritas lu yang kacau. Lu sebenarnya nggak kurang semangat. Lu semangat kok. Cuma semangatnya lari ke hal yang bukan seharusnya lu utamain sekarang. Otak lu, waktu ngelihat pilihan, dia langsung ngebandingin mana yang lebih urgent, lebih enak, atau lebih familiar. Dan seringnya, yang menang itu yang kasih kepuasan cepat. Bukan karena itu lebih penting, tapi karena lu ngasih dia label, boleh duluan. Itu artinya, lu yang ngatur prioritas, walau kadang nggak sadar. Coba bayangin ini. Lu punya waktu 1 jam sebelum tidur. Lu bisa pilih antara nulis jurnal, belajar sesuatu yang bikin lu makin deket ke impian, atau nonton video lucu sampai ketiduran. Mana yang lu pilih? Kalau lu pilih nonton, bukan berarti lu nggak termotivasi jadi orang sukses. Tapi malam itu prioritas lu adalah hiburan daripada pertumbuhan. Gitu terus berulang, akhirnya terbentuk pola. Yang penting disimpan buat nanti, yang nyaman dilakuin sekarang. Dan ini terjadi karena kita sering salah nangkep arti motivasi. Orang pikir motivasi itu semacam energi ajaib yang bisa bikin lu kerja keras tanpa lelah. Padahal motivasi itu naik turun, gak stabil. Dia kayak cuaca, kadang cerah, kadang hujan. Kalau hidup lu cuma ngandelin motivasi, ya lu akan banyak berhenti di tengah jalan. Yang stabil itu sistem, kebiasaan, dan prioritas. Lu gak perlu bangun pagi sambil teriak, hari ini gua harus semangat. Yang lu butuh tuh, hari ini apa yang penting buat gua, dan gua mau letakin itu di posisi paling atas atau enggak. Masalahnya banyak dari kita nggak pernah duduk sebentar buat nanya,
Sebenarnya yang benar-benar penting buat gue hari ini apa sih? Kita sibuk kejar hal kecil karena nggak punya arah jelas. Contoh nih, lu pengen punya badan fit, tapi tiap sore yang jadi prioritas adalah rebahan sama nonton. Motivasi lu nggak hilang, cuma prioritas harian lu nggak ngedukung motivasi itu. Atau lu pengen jadi konten kreator, tapi tiap kali punya waktu luang, malah scroll akun orang lain bukan bikin konten sendiri. Sekali lagi, bukan motivasinya yang hilang. Lu belum belajar buat naruh prioritas secara sadar. Gini deh, kalau semuanya penting, artinya nggak ada yang penting. Dan kalau lu nggak milih dengan sadar mana yang lebih penting, ya sistem di sekitar lu yang bakal nentuin. Algoritma media sosial bakal prioritasin hiburan. Temen lu bakal ngajak nongkrong. Notifikasi bakal narik perhatian lu. Dan semua itu ngambil energi yang seharusnya lu pakai buat hal yang berarti. Solusinya, bikin prioritas lu jadi kelihatan. Nggak bisa cuma di kepala doang. Tulis, tempel, ingatkan terus. Setiap pagi lu bisa tanya, hari ini, 3 hal paling penting buat gua apa? Hal mana yang kalau gue kerjain bakal bikin gue makin deket ke tujuan? Dan gue rela ninggalin apa biar itu bisa kejadian? Karena yang namanya prioritas itu berarti ada hal lain yang harus dikorbanin. Lu gak bisa bilang semua penting terus pengen semuanya kelar. Pilih satu dan lindungi waktu buat hal itu. Lu gak harus jadi produktif 24/7. Lu cuma butuh jelas mana yang penting buat hidup lu dan mulai dari situ. Ingat, masalah utama lu bukan kurang motivasi, tapi lu belum ngatur ulang apa yang lu anggap penting. Motivasi itu bisa datang dan pergi. Tapi kalau lu tahu apa yang harus diduluin, lu bisa jalan terus bahkan pas lu lagi nggak mood. Dan pas itu kejadian, lu nggak akan kaget lihat hasilnya 6 bulan ke depan. Karena akhirnya lu ngerjain hal yang benar, di waktu yang tepat secara konsisten. Orang tuh kebanyakan sibuk nyari semangat. Pagi-pagi buka YouTube motivasi, dengerin podcast self-help, scroll Instagram quotes inspiratif. Tapi abis itu, masih aja rebahan, nunda kerjaan, atau malah overthinking. Kenapa bisa gitu? Karena masalah lu sebenarnya bukan kurang semangat. Tapi lu belum ngerti apa yang benar-benar penting buat lu. Lu belum kalibrasi ulang prioritas. Semangat tuh cuma percikan. Kalau nggak diarahkan ke tempat yang tepat, ya percikannya mati sendiri. Jadi daripada terus-terusan nunggu semangat datang, lu harus mulai dari ngatur ulang arah hidup lu. Dan caranya dimulai dari poin pertama. 1. Tanya ke diri sendiri. Ini simple tapi jarang orang lakuin. Lu duduk, lu tarik nafas, terus tanya, apa sih yang gua anggap penting sekarang? Apa yang sebenarnya gua kejar? Hal yang gua lakuin hari ini nyambung gak sama tujuan itu? Banyak orang capek karena ngerjain hal yang sebenarnya dia gak ngerti tujuannya. Atau parahnya, ngelakuin hal buat ngejar validasi orang lain. Bukan karena dia emang mau. Lu bilang lu pengen sukses, tapi sukses versi siapa? Lu bilang pengen disiplin, tapi buat apa? Lu harus punya alasan pribadi. Bukan sekadar ikut tren atau biar gak kalah sama temen. Nah, setelah lu jujur ke diri sendiri, lanjut ke poin kedua. 2. Cocokin. Cocokin antara aktivitas harian sama arah hidup yang lu mau. Misalnya, lu pengen jadi content creator sukses, tapi tiap malam yang lu lakuin cuma scroll TikTok doang. Konten gak dibikin, ide gak dicatat, kamera gak disentuh. Itu berarti aktivitas lu gak cocok sama prioritas lu. Dan selama lu gak nyocokin itu, lu bakal terus ngerasa stuck. Jadi sekarang coba lihat. Apakah yang lu lakuin tiap hari itu nyambung ke arah yang lu bilang penting? Kalau enggak, ya lu harus ubah. Gak usah langsung ekstrim, cukup kecil dulu. Yang penting, cocok dulu antara tujuan sama tindakan. Contoh, kalau lu pengen sehat tapi masih makan sembarangan, maka prioritas lu belum sejalan sama tujuan. Lu bisa mulai dari hal kecil. Minum air putih tiap pagi atau gerak 15 menit sehari. Cocokin bukan berarti sempurna, tapi konsisten. Sekarang masuk ke poin ketiga. 3. Ubah cara pandang. Selama ini mungkin lu mikir, kerja keras itu berat, produktif itu capek, prioritas itu tekanan. Padahal, itu semua tergantung cara lu lihat. Lu bisa ubah cara pandang dari, gua harus ngerjain ini, jadi gua memilih ngerjain ini karena ini penting buat hidup gua. Dari, gua capek kerja mulu, jadi gua lagi nanam hasil jangka panjang. Dari, gua gagal terus, jadi gua lagi belajar buat cocok sama arah baru yang gua mau. Karena hidup itu soal makna, dan makna itu ditentuin sama cara lu lihat sesuatu. Bukan dari luar, tapi dari dalam. Kalau lu bisa ubah cara pandang hal berat jadi bisa dijalanin. Bukan karena tiba-tiba ringan, tapi karena lu tahu kenapa lu jalanin. Dan sekarang kita masuk ke yang paling penting. 4. Gunakan sistem. Lu nggak bisa ngandelin semangat tiap hari. Semangat naik turun. Tapi sistem, kalau udah jalan, tinggal ikutin. Contohnya, pakai sistem time blocking. Lu atur jam 8 sampai 10 pagi buat kerja deep focus. Pakai sistem habit tracker. Tandain tiap kali lu kelarin satu kebiasaan penting. Pakai sistem reward. Tiap kelarin kerjaan lu kasih diri sendiri istirahat atau treat kecil.
pakai sistem lingkungan, jauhkan HP dari meja kerja atau duduk di tempat yang bikin lu fokus. Sistem itu bantu lu buat tetap jalan walau lagi nggak mood. Karena hidup produktif itu bukan soal motivasi gede, tapi soal konsistensi kecil yang terus dilakuin. Kalau lu udah tanya ke diri sendiri, lu udah cocokin antara arah dan tindakan, lu udah ubah cara pandang dan sekarang lu pakai sistem. Lu nggak butuh semangat gede tiap hari. Lu cukup jalanin sistem yang udah lu percaya. Dan makin sering lu jalanin, makin jelas prioritas lu. Makin kuat juga arah hidup lu. Jadi bro, inget, lu nggak gagal. Lu cuma belum ngatur energi dan waktu lu ke hal yang bener. Jangan nunggu motivasi datang dari langit, tapi mulai tanya ke diri sendiri. Apa yang gue bilang penting tapi nggak gue lakuin? Kalau lu ngerasa video ini bikin lu mikir, jangan simpen sendiri. Share ke temen lu yang butuh disadarkan. Klik like, tinggalin komentar, dan jangan lupa subscribe biar makin banyak orang yang mulai jalanin versi terbaik dirinya. Dan kalau lu pengen support channel ini, bisa langsung join membership di tombol gabung. Sampai ketemu di video berikutnya. Keep upgrading your brain.